Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Al-Safes Nugra Putra dengan teman saya bernama Renaldi Febrian Hakolongan. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi PCR atau biasa disebut dengan polymerase chain reaction. Pada saudara Renaldi, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PCR dulu. Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu proses sintetis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro atau in vitro itu di dalam wadah kaca. Metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106 sampai 107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi atau digandakan akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Penggunaan PCR telah berkembang secara cepat seirama dengan perkembangan biologi molekuler. PCR digunakan untuk identifikasi penyakit genetika, infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetic profiling in forensic, legal and biodiversity application, biology evolusi, site-directed mutagenesis of genes and mRNA, quantitation di sel ataupun jaringan. Jadi fungsinya PCR ini adalah untuk menggandakan sampel dari nukleotida itu sendiri. Tadi disebutin apa problemnya, yaitu kunci utama pengembangannya itu bagaimana supaya bisa tepat sasaran gitu DNA target yang hendak digandakan. Oke. Kemudian teknik dasar amplifikasi PCR. Penemuan awal dari teknik PCR didasarkan pada 3 water baths yang mempunyai temperatur yang berbeda. Thermocycler pertama kali dipublikasikan pada tahun 1986, akan tetapi DNA polimerase awal yang digunakan masih belum thermostable dan harus ditambahkan di setiap siklusnya. Kelemahan lain, temperatur 37 derajat yang digunakan bias dan menyebabkan non-specific priming sehingga menghasilkan produk yang tidak dikehendaki. Tak DNA polimerase yang 188. Enzim ini tahan sampai temperatur mendidih di suhu 100 derajat Celcius dan aktivitas maksimal pada temperatur 92 sampai 95 derajat Celcius. Jadi kenapa 3 water baths? Karena dalam PCR itu terdapat 3 proses yang nanti dijelaskan. Apa kunci pengembangannya? Kunci pengembangannya itu ya tak DNA polimerase ini yang menutupi akhirnya problem tersebut tertutupi lah, terselesaikan karena tak DNA ini bisa mengamplifikasi DNA yang ditargetkan dan tahan dalam suhu-suhu tertentu yang ditentukan untuk mengamplifikasi DNA itu sendiri. Proses PCR merupakan proses siklus yang berulang, meliputi denaturasi, annealing, ekstensi oleh enzim DNA polimerase. Pasang primer oligonukleotida yang spesifik digunakan untuk membuat hibrid dengan ujung 5 menuju ujung 3. Untai DNA target dan mengamplifikasi untuk urutan yang diinginkan. Dasar siklus PCR ada 30 sampai 35 siklus. Meliputi denaturasi pada suhu 55 derajat selama 30 detik, annealing pada suhu 55 sampai 60 derajat selama 30 detik, dan extension
pada suhu 72 derajat, waktu tergantung panjang pendeknya ukuran DNA yang diinginkan sebagai produk amplifikasi. Nah, kenapa denaturasi itu harus 65 derajat, kenapa annealing 55 sampai 60, dan kenapa STM 70 derajat, nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, jadi ini ya proses-prosesnya. Kelihatan di situ tadinya untai DNA, terus di proses denaturasi, jadi kebelah jadi dua, kemudian primer annealing atau penempelan primer, ditempelkan primer di situ, kemudian ada proses primer extension yang mana untai primer yang tadi ditempelkan memanjang untuk untaian baru dari DNA tersebut, akhirnya dari yang satu DNA jadi 2 DNA, dan diulang-ulang terus tergantung kita setting alatnya itu berapa kali. Oke, jadi ini contoh alatnya ya yang konvensional, yang lama. Jadi ada bagian-bagiannya itu ada door lock, ada heated lid adjusting knob, ada touchscreen, ada air vents, dan lain-lain. Cara di alatnya buka di preparasi sebelumnya, kemudian ditutup, kemudian disetting lagi mau berapa kali, mau suhunya berapa, dan lain-lain. Kemudian kita tunggu sampai proses amplifikasi atau PCR-nya itu selesai, kemudian bisa kita ambil DNA. Ya ini tadi bagian-bagiannya ya, sama sekalian ada colokan power dan segala macam. Oke, dari sini presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Alsafes. Silakan, Alsafes. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi. Selanjutnya kita akan menyampaikan adapun prinsip kerja. Konsep PCR mencontoh bagaimana tubuh kita dalam menggandakan DNA, seperti dalam proses replikasi DNA pada organisme hidup. Teknik PCR juga membutuhkan sebuah enzim DNA polimerase yang bertugas untuk membuat kopian strand DNA baru dengan menggunakan strand DNA yang sudah ada sebagai template-nya. DNA polimerase biasanya digunakan pada teknik proses PCR disebut dengan Taq polimerase, yaitu enzim DNA polimerase stabil yang berhasil diisolasi dari bakteri thermophilic Extremthermus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik. Sifatnya yang termostabil membuat Taq polimerase ideal untuk digunakan pada tahap pemisahan, atau disebut juga dengan denaturasi template DNA. Next. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu denaturasi untai ganda DNA. Istilah denaturasi sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini tuh berlangsung pada sekitar suhu 94 sampai dengan 96 derajat Celcius. Tahap ini itu ikatan hidrogen DNA akan terputus. Nah, dan DNA itu menjadi berbekas tunggal. Umumnya tahapan ini tuh dilakukan agar agak lama, karena untuk memastikan semua berkas DNA itu terpisah gitu. Nah, pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi tempat patokan untuk primer dan ya untuk menempel juga. Selanjutnya primer annealing. Tahap annealing atau penempelan itu berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan biasanya. Tahap ini dilakukan pada suhu 45 derajat hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1 hingga 2 menit. Primer annealing, pengenalan annealing suatu primer terhadap DNA target, tergantung dari panjang untaiannya itu, banyaknya kandungan gizi, dan konsentrasi primer itu sendiri. Optimalisasi temperatur annealing dimulai dengan menghitung melting temperatur dari ikatan primer dan DNA template. Cara termudah menghitung untuk mendapatkan melting temperatur menggunakan rumus Tm sebagai berikut. Sedangkan temperatur annealing biasanya 5 derajat Celcius di bawah Tm primer yang sebenarnya.
Secara praktis, TM ini dipengaruhi oleh komponen buffer, konsentrasi primer, dan dari DNA template itu sendiri. Yang ketiga, DNA polimerase ekstensi. Nah, pada tahap ini terjadi proses pemanjangan untaian baru DNA, dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida. DNA target akan bergerak dari ujung 5 menuju ujung 3 dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan. Pada setiap 1 kilobase yang akan diamplifikasi memerlukan waktu 1 menit. Sedang bila kurang dari 500 bp hanya 30 detik, dan pada kisaran 500 tapi kurang dari 1 kilobyte perlu waktu 45 detik. Namun apabila lebih dari 1 KB akan memerlukan waktu 2 menit di setiap siklusnya. Adapun temperatur ekstensi berkisar antara 70 hingga 72 derajat Celcius. Next. Oke, terima kasih telah sampai di slide akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan, dan kami menyampaikan tugas ini dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.